Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani dari kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan sejarah akuntansi di dunia dan di Indonesia. Pada tahun 1494, seorang ilmuwan matematikawan asal Italia bernama Luca Paciolo menulis sebuah buku yang di dalamnya mengungkapkan sistem buku pencatatan atau yang kita kenal dengan debit kredit. Buku yang dicetak oleh matematikawan sekaligus pemuka agama ini diberi judul Summa de Arithmetica Proportione et Proportionita. Isi dari buku tersebut adalah metode pembelajaran cara mengelola keuangan yang dibuat secara khusus untuk usahawan di kala itu. Pada abad ke-19 di Amerika Serikat, sistem pencatatan pembukuan ini disebut dengan sistem Amerika atau lebih dikenal dengan sistem Anglo-Saxon. Hingga saat ini, sistem ini masih dijadikan sebagai pedoman standar akuntansi di seluruh dunia. Perkembangan terus terjadi, hingga dibentuklah Komite Akuntansi secara internasional, yang dikenal dengan International Accounting Standard Committee, atau yang disebut dengan IASC. Selama 27 tahun beroperasi, muncullah pembaharuan pada tahun 2001, yang bernama International Finance Reporting Standard atau IFRS, dengan lembaga baru yakni IASB. Hal ini dilakukan supaya pencatatan laporan-laporan akuntansi terstandarisasi secara internasional atau global. Itulah sejarah akuntansi di dunia. Berbeda dengan di Indonesia, sistem pencatatan pembukuan pertama kali ditetapkan oleh VOC, di mana Belanda masih menguasai Indonesia pada tahun 1642. Sistem ini ditetapkan oleh VOC atau Belanda, maka sistem yang digunakan yaitu sistem kontinental. Kemudian pada tahun 1957 dibentuklah sebuah lembaga yang mewadahi seluruh akuntan di Indonesia, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia atau yang kita kenal dengan IAI. Pada tahun 1660-an terjadi perubahan yang merupakan awal bergantian sistem kontinental menjadi sistem Amerika atau Anglo-Saxon di Indonesia. Ini disebabkan karena banyak investasi perusahaan Amerika yang masuk di Indonesia. Kemudian pada tahun 1974 ditetapkanlah prinsip akuntansi di Indonesia yang dikembangkan lagi pada tahun 1984, di mana prinsip akuntansi Indonesia mengikuti standar internasional yaitu IASC yang berlaku saat itu. 10 tahun berjalan, telah ditetapkan standar akuntansi keuangan yang dikenal dengan SAK atau PSAK, di mana itu masih berpedoman pada IASC, sampai pada tahun 2008 mengganti pedoman standar menjadi IFRS hingga saat